itu untuk pertemuan 1 sampai 7 Bapak Ibu. Nah, pertemuan 9 sampai 15 itu sifatnya adalah proyek karya multimedia. Nah, ini sifatnya tidak lagi offline ya, tidak lagi di dalam kelas, tapi sudah online setelah UTS ini Bapak Ibu. Maka pertemuan ke-9, nah ini pembentukan kelompok dan struktur kelompok itu, ketua, sekretaris, juga bendahara, dan siapa penanggung jawabnya. Lalu pembahasan tema proyek dan tahapan langkah kegiatan. Nah, jadi pertemuan 9, ya ini kalau kita berikan arahan pada mereka supaya mereka juga jelas Bapak Ibu. Ya pertemuan itu ngapainnya jelas, bingung juga nanti. Saya pertemuan 11 sampai 15 ngapain Pak? Nah kalau nggak kita kasih ini, nanti mereka malah nggak jelas langkah-langkahnya ya. Nah makanya kita buatlah ini. Pertemuan 9, mereka bikin kelompok strukturnya, pembahasan tema proyek yang mau dipilih, dan tahapan langkah kegiatannya apa. Nah, pertemuan 10, laporan pertama, itu sudah ada tabelnya Bapak Ibu ya, waktu itu sudah kita terima kan, tabel buatan laporannya. Laporan 1 terkait rencana kerja, realisasi kegiatan, ada isi tabel, ada narasi, ada foto kegiatan. Jadi betul-betul mereka ada kegiatannya. Jangan sampai tidak ada kegiatan sama sekali. Nah ini buktinya dari laporan, ya, isi tabel, narasi. Pertemuan 11 itu laporan kedua, isi tabel juga, narasi dan foto kegiatan. Lalu pertemuan ke-12 juga sama, laporan ketiga terkait rencana kerja, realisasi kegiatan, isi tabel, narasi, foto kegiatan. Pertemuan 13 juga sama, masih laporan keempat. Nah, pertemuan ke-14 ini laporan kelima terkait penayangan karya multimedia. Jadi ini pertemuan ke-14 Bapak Ibu, kita sudah mulai minta hasilnya. Ya, minta hasilnya supaya apa? Supaya bisa kita kasih masukan, kita kasih arahan-arahan, ya, kita kasih komentar untuk menyempurnakan. Dalam waktu sepekan dia sempurnakan, maka laporan pertemuan 15, pertemuan terakhir, nah inilah sudah tuntas karyanya, ya. Lalu nanti dikumpulkan, ya. Nanti dikumpulkannya bisa lewat Google Drive misalnya, atau kalau saya selain dari Google Drive, saya minta untuk diupload ke YouTube. Supaya murni gimana? Nah, ya, diupload ke YouTube. Ini untuk pertemuan 15. Jadi tuntas Bapak Ibu ya. Baik, terakhir pertemuan 16 UAS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini adalah komponen penilaian kita. Jadi yang pertama aktivitas partisipatif, itu yang tadi ya, pertemuan 1 sampai 7, yang materi-materi itu, ya, mulai dari pembuatan presentasi PowerPoint-nya, pembuatan ya makalah PPT-nya, lalu bagaimana mereka menampilkan performa dalam menyampaikan PPT-nya, dan kemudian teman-teman yang aktif mengajukan pertanyaan. Nah ini aktivitas partisipatif 20%. Lalu hasil proyek Bapak Ibu ya, yang karya multimedia tadi, itu mulai dari pertemuan 9 sampai 15 tadi. Nah itu pembuatan timnya, laporannya, kerja masing-masing, bagaimana kontribusi mereka dalam pembuatan proyek hingga hasilnya. Jadi bukan hanya hasilnya Bapak Ibu ya, tapi memang prosesnya juga menjadi bagian dari penilaian kita. Nah itu makanya laporan tabelnya harus kita lihat juga. Dan bahkan kalau saya tanya ke ketua kelompoknya, siapa saja yang tidak bekerja, ada nggak yang tidak aktif. Nah itu dapat laporannya Bapak Ibu, si A, si B, biasanya mahasiswa yang senior Bapak Ibu ya. Itu nanti ada kelas-kelas kita tuh yang masuk kelas senior tuh, yang angkatan-angkatan 3 tahun di atasnya. Nah ini 3 tahun mereka merasa senior nggak ikut mengerjakan, namanya masuk, yang kayak begitu ya udah jelek nilainya kan, karena tidak turut berpartisipasi. Padahal kita nggak lihat angkatan dalam mata kuliah ini, ya itu semua kan kontribusi pribadi masing-masing dalam kelompok.
Jadi ini yang harus kita perhatikan hasil proyek. Nah, lalu kemudian tugas. Nah, tugas ini tugas individu, Bapak Ibu. Ya, tugas individu dari setiap mahasiswa. Nah, bisa Bapak Ibu minta mereka buat paper ya, atau bisa juga yang lain. Nah, tugas-tugas ini. Kalau saya diantaranya ada membuat resume YouTube, Bapak Ibu. Nah, ya ini baru lagi nih ada resume YouTube. Ya, YouTube saya kan ada beberapa video gitu ya. Saya minta mereka tonton dulu buat resumenya. Ya. Atau juga mungkin paper juga ada, di antaranya paper. Nah, ini tugasnya 10% Bapak Ibu ya. Itu kita minta tidak ambil dari Google ya. Memang kalau bikin paper Bapak Ibu biasanya mereka copy paste aja terus. Itu atau nggak pakai AI. Pakai apa adanya. Atau... Jadi memang ini ya kita bacanya kelihatan lah ini kan tulisan anak S1 ini masih semester 1 bisa kayak begini, hebat betul kan gitu ya. Jadi terlalu kelihatan Prof ya. Iya. Kelihatan Ustaz ya. Kelihatan betul. Iya. Jadi kita aja yang baca ini kayaknya terlalu bagus betul lah. Jadi kita ideal. Tapi memang kalau karya sendiri ya alamiah itu kita malah senang dan tidak ambil dari Google ya. Itu memang sesuatu yang baru, yang segar, ya, kritis mereka terhadap satu fenomena tentang materi Islam itu menarik. Nah, jadi itu 10% Bapak Ibu. Nah, BTS yang mandiri nanti 20%, lalu UAS 20%. Sehingga total keseluruhan nilainya 100%. Nah, ini Bapak Ibu memang harapannya dari rektorat ya, akademik rektorat itu memang kita kalau bisa sih jangan ngasih nilai D ya atau C gitu ya. C. Ya, karena memang kalau yang seperti itu malah menjadi, kalau C itu dia nggak bisa ngulang, nggak mau dia ngulang, jadi rendah IPK mahasiswa nanti ke depannya. Ya, memang kita lihatlah kemampuannya, dan kalau memang bisa dikasih B atau A ya itu jauh lebih bagus. Ya, tentu bukan tanpa kemudian menggampang-gampangkan, tidak ya, tidak menggampang-gampangkan. Namun ketika seluruh proses pembelajaran itu mereka ikuti dengan baik, nah ini harus kita apresiasi. Ya, adapun hasil karyanya mungkin tidak terlalu maksimal, ya itu tinggal kita kasih range antara B plus ya, B min atau A min gitu. Karena mereka udah ikut semuanya, kuliahnya diikuti, kemudian membuat proyek multimedianya diikuti juga dengan baik, lalu tugas dikerjakan, UTS UAS, menurut saya kasihan juga kalau kita ngasih nilai minim ya. Nah, ini juga berdampak nanti buat secara keseluruhan IPK mahasiswa ke depan. Ya. Jadi itu memang arahan dari akademik rektorat, fakultas juga hampir sama. Ya, kita coba lebih inilah menghargai apresiasi kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu komponen penilaiannya yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi aktivitas partisipatif itu ada di setiap presentasi mata kuliah dari teman 1 sampai 11, 20%, hasil proyek 30%, UTS dari materi pertama sampai pertemuan ke-4 ya, itu kita uji UTS kan. Lalu untuk pertemuan ke-5 sampai 7 itu materi UAS. Nah, ini gambaran dulu ya. Satu lagi yang ingin saya lihatkan, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini RPS aslinya ya, yang mungkin juga sudah diterima kan. Nah, ini RPS aslinya yang sudah disahkan ya, dan itu yang saya ringkas dalam bentuk PPT tadi, materi-materinya.
kandungan materinya apa saja ada di RPS ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertemuan pertama kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Yang pertama hakikat manusia, tugas manusia, tanggung jawab manusia, makna alam semesta dan sebagainya. Nah ini juga sudah kita buatkan PPT-nya Bapak Ibu ya dulu ya tahun lalu. Nah ini PPT-nya bisa Bapak Ibu lihat. Nah ini untuk PPT pertemuan pertama sudah kita buat waktu itu. Ini Bapak Ibu bisa menjadikan ini bahan kalau Bapak Ibu yang menyampaikan secara langsung ya untuk pertemuan pertama, atau nanti setelah itu, nah ini pembahasannya, pembahasan yang akan disampaikan ya sudah kita buat tempat, bahkan isinya juga sudah kita buat juga ya, jadi tinggal suap-suap aja Bapak Ibu ya tinggal menyampaikan apa yang harus diinginkan ya. Ini ada hampir 30 slide ya kita coba buat. Nah kalau mau berupa buku modulnya juga sudah ada ya, itu juga sudah disampaikan. Nah ini buku modulnya. Nah, nah ini juga dulu sudah pernah disampaikan buku modulnya Bapak Ibu ya. Oh iya. Memang perlu perbaikan nanti bisa silakan. Nah ini ya. Jadi memang ini 11 materi Bapak Ibu ya. Nah jika memang kita mau tambahkan untuk sementara sebagai penambah wawasan ya, mungkin Ma'rifatul Rasulnya bisa juga karena kalau tidak ya kembali ke masing-masing kita secara umum. Baik Bapak Ibu ya, itu sebagai pengantar untuk rapat pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan, monggo dipersilahkan. Nah, sebelumnya saya foto dulu Bapak Ibu. Ayo yang ini dibuka dulu kameranya buat laporan ke bidang pembelajaran. Nah mudah-mudahan dengan laporan ini ada ya transport lah suruh kita. Surprise, ada surprise Ustaz. Iya. Izin Ustadz, belum cantik jadi belum buka kamera. Oh iya siap Bu. Ya kalau ibu-ibu memang ini harus cantik ini kayaknya. Iya. Yang di Jamal mah udah mantap ya. Baik, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik ya, sip. Monggo Bapak Ibu, ada masukan tambahan? Izin bertanya boleh Pak Ustadz? Boleh sekali Bu. Iya Pak, saya kan sudah menghitung jumlah hari ya. Kalau startingnya di hari Selasa aja misalnya ya, satu hari itu 23, 30, 7, 14 Oktober, 21, 28, 4 November, 11 November itu jatuh UTS. Kemudian untuk yang termin kedua yang masuk UAS itu kan berarti 18 November, 25 November, kemudian ini Desember. Nah Desember itu kepotong libur akhir tahun Pak. Jadi di yang UAS itu kalau saya hitung kan cuma ada 5 ya, cuma ada 5 pertemuan. Jadi total kita mengajar itu 8 tambah 5 ya, sekitar 13 itu termasuk dengan UTS. Jadi 14 gitu. Nah, maksud saya ini kan libur akhir tahun itu 23 sampai 30 sampai 6 Januari itu kira-kira kita libur berapa minggu ya Pak ya? Apakah kita mundur atau dipadatkan Pak? Biasanya Bu, itu nanti diminta dosen untuk mengganti jadwal. Oh. Ya, jadi kalau memang ada kemungkinan sih kalau UASnya mungkin Januari mungkin ya. Iya, 13 Januari. Iya. Karena kalau UASnya di Januari itu kan ada di 13-20 itu masih ada 2 pertemuan. Berarti 2 pertemuan itu disisipkan di pertemuan yang lain ya Pak?
Iya, karena juga kan ini project ya. Ya. Jadi kalau project kan kita nggak ada pertemuan tatap Ya, muka ya. sebenarnya. Ya, betul. Jadi sifatnya lebih pada konsultasi aja. Ya, oke. Nah, jadi itu dianggap nanti oleh rektorat sudah ada pertemuan selama 7 sesi. Ya, ya. Jadi Berarti tinggal kita atur aja. di neosisdamnya tetap ya Pak sesuai jadwal. Oh iya, ya sistem tetap. Jadi kita tetap isi kehadirannya. Ya, ada mungkin kita pertemuannya tanggal berapa dimajukan, kita isi sesuai dengan tanggal pertemuan itu yang 2 sesi. Oh, baik. Iya. Baik Pak, terima kasih. Makasih Bu. Alhamdulillah. Umrohnya gimana kemarin Bu? Alhamdulillah Pak, menyenangkan. Menyenangkan dengan temperatur yang 44 derajat Pak. Waduh, iya. Saya mengikuti Panas lewat sekali, Facebook Bu. Bapak bisa aja. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Widya. Monggo. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz dan juga Ibu Bapak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz. Amin. Izin bertanya, tadi setuju dengan pernyataanku bahwa kalau perempuan ibu-ibu mohon dimaklum ya Ustadz tidak on cam. Dan belum cantik ya Bu. Iya. Izin bertanya Ustadz terkait teknisi sebenarnya sih Ustadz. Untuk di Neosisdam sendiri, saya juga sudah sempat mengecek itu barangkali lebih dari 3 kali dan itu belum ada perubahan. Jadi di sana tercantum bahwa saya mengajar secara online dan online. Nah, apakah itu memang sudah fix gitu ya Ustadz? Kemudian apakah nantinya seperti yang dirapatkan sebelumnya itu nanti ada blended learning gitu, ada perubahan di di waktu tertentu gitu. Jadi saya juga make sure seperti itu Ustadz. Kemudian ya Mas, berarti fix. Oh alhamdulillah. Maksudnya ya berarti seperti itu ya Ustadz ya. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya berarti UTS dan UAS itu tidak harus tatap muka ya Ustadz ya, tidak harus offline ya Ustadz untuk UTS dan UAS-nya. Mohon koreksi kalau saya salah persepsi Ustadz. Baik. Ya. Terima kasih Bu ya. Saya jawab ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, kalau memang di Neosisdamnya tertulis online dan tidak ada garis miring ruangnya berapa, fakultas mana, itu berarti 7 pertemuan pertama Ibu memang online Bu. Jadi Ibu full online jatuhnya. Ya, kalau saya ada fakultas dan ruangannya, berarti saya tidak offline, tidak online untuk 7 pertemuan pertama, jadi offline. Ya, nanti 7 pertemuan keduanya setelah UTS ya semua kan bikin project, otomatis online. Oh, baik. Ya, Alhamdulillah jadi sudah Bu diserahkan. Widya beruntung ini atau tidak beruntung, saya nggak tahu. Beruntung dan tidak beruntung itu Ustaz. Iya, ini mungkin sudah ketetapan yang terbaik ya Ustaz. Alhamdulillah, disyukuri. Iya, tapi ada yang pengennya kan offline ya, nggak mau online gitu. Jadi makanya saya tanya ini beruntung atau tidak beruntung gitu. Sebenarnya kalau offline saya syukuri, online pun saya syukuri. Bagaimana? Alhamdulillah. Iya. Selalu bersyukur Bu ya. Selalu bersyukur. Ya. Karena memang ya plus minus Bu ya online ya, kita paham lah dari online ini tidak semua bisa maksimal, tapi ya memang ketika kondisinya dipaksakan nggak mungkin, ruangannya nggak cukup. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah tertulis online, itu berarti pertemuan 1 sampai 7-nya full online. Tinggal pertemuan 8, 9, 10, 11 sampai 16-nya ya juga blended ya, bukan blended ya, lewat project ya online juga. Nah untuk UTS UAS, UTS mandiri ya otomatis online juga. Nah nanti UAS baru ya, kalau UAS itu nanti kembali dari rektorat kita tunggu. Kalau UAS kan karena ujiannya dikolektifkan oleh koordinator. Apakah nanti yang kelas online, kelas offline saya belum tahu. Itu tergantung kebijakan dari akademik rektorat. Boleh jadi untuk kelas yang offline
ujiannya offline juga ya, atau memang semuanya di offline kan, saya belum bisa memastikan gitu ya. Ini saya juga sangat berterima kasih sebenarnya Ustadz juga spesifikasi untuk Ustadz Ruby yang sudah menyediakan waktu kami untuk berkoordinasi rapat seperti ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Bisa Bapak Ibu. Sama-sama Bu, amin. Biar barokah buat kita semua. Terima kasih. Baik, cukup Bu Bidias ya. Monggo yang lain silakan. Bu Heriati, mau bicara. Oh, Bu Nur Habib, monggo Pak Nur Habib. Dengan Bu Widya silakan dulu, nggak apa-apa. Sudah, Pak Nur Habib monggo. Oh, udah, oke siap. Ustaz, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi mungkin lebih ke permohonan ya. Jadi kami akan sangat berterima kasih dan bahagia kalau misalkan file-file yang tadi Ustadz tampilkan itu di-share lagi ke kita di grup, mungkin modulnya termasuk PPT-nya tadi gitu. Oh iya. Ustadz untuk di-share kembali ke kita untuk mengingat-ingat kembali. Mungkin file kita kan sudah lama juga, banyak tertumpuk dengan file-file yang lain. Iya. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, saya sangat bahagia ketika Ustadz memberikan satu wacana menambahkan pembahasan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu menurut saya sangat penting karena melihat dari modul yang ada itu sudah membahas semua tentang Islam, Tuhan dan manusia. Tapi di situ masih kurang satu yang menurut saya itu urgent, yaitu tentang sosok keteladanan. Jadi kita itu, teman-teman mahasiswa kita itu mereka itu masih belum mempunyai sosok teladan siapa sih yang diikuti di dalam Islam itu. Jadi menurut saya ide tentang mencantumkan kepribadian Nabi, pembahasan tentang Nabi kita Muhammad itu patut kita kita terapkan. Nanti teknisnya baru nanti disetujui apakah di pertemuan 3 atau di pertemuan yang lain. Begitu Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai Nur Habib ya. Jadi yang pertama untuk materi-materi modul tadi yang saya sampaikan siap, nanti akan saya coba kirim kembali. Terima kasih Ustaz. Iya, untuk penyegaran kita. Dan memang saya aja tadi nyarinya susah. Apalagi kami Ustaz ya. Padahal udah ada foldernya itu. Masih foldernya udah ada aja, masih belum ketemu langsung ya. Jadi memang ada ngumpet-ngumpet tadi Pak. Nah yang kedua untuk materi Ma'rifatul Rasul, nah memang jika Bapak Ibu setuju, nah ini kata kuncinya nih. Jika Bapak Ibu setuju materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai inspirator kehidupan, ya, Ma'rifatul Rasul itu dimasukkan, maka nanti saya akan sampaikan ke Direktur Pembelajaran untuk dimasukkan dalam RPS. Nah, jadi nanti kita akan masukkan itu di mungkin ya pertemuan antara 2 dan 3 materinya. Ya. Baik Bu Widya silakan. Mungkin lebih sesuai Ustaz ya. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu setuju, tapi ini ya dari Bapak Ibu saya ingin minta tanggapannya juga gitu. Supaya nanti saya jadikan bahan untuk ke Direktur Pembelajaran Akademik Rektorat untuk memperbaiki atau menyempurnakan RPS-nya. Jadi bukan sifatnya maunya kita sendiri tanpa ada panduan gitu ya, kan nggak elok juga sih. Walaupun memang saya menerapkan Bapak Ibu di kelas ya. Saya terapkan Ma'rifatul Rasul itu untuk ditambahkan. Nah itu inisiatif sifatnya. Tapi alangkah baiknya jika ini jadi satu bagian dari RPS yang jelas tertulis. Nah ini dari Pak Nur Habib udah oke lah, udah setuju banget gitu. Siap. Ya mungkin dari ibu bapak yang lain gimana nih responnya tentang masukan materi Ma'rifatul Rasul tentang Nabi Muhammad SAW. Monggo. Kiai Mabrur, Ilman silakan. Terima kasih Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak. Kopinya ada. Kopinya aja. Satu aja Ustaz itu kopinya. Tunggu transferan aja Pak. Kata Bu ya Pak. Terima kasih semuanya. Saya hanya menyambung apa yang disinggung tadi ya soal Ma'rifatul Rasul ya. Ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di pertemuan terakhir itu kan ada Islam Rahmatan lil Alamin. Ya. Okay.
ya paling setidaknya di subbahasan kita bisa singgung, karena kalau bicara rahmatan lil alamin kan sandarannya pasti mengakar ke Nabi. Bicara Nabi ya bicara keteladanan. Kalau subbahasan mungkin bisa ditambahkan aja di situ kali itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ini sudah kan Bu ya, tapi nggak apa-apa kita buat evaluasi aja. Di dalam RPS yang kita akan bahas, secara eksplisit saya belum menemukan kajian tentang isu lingkungan. Tentang apa? Putus-putus sebenarnya. Ekoteologi isu lingkungan, peduli terhadap. Dan sekarang saya lihat termasuk Kementerian Agama, negara berupaya untuk mengkampanyekan peduli terhadap lingkungan. Dan saya kira Islam juga sangat concern pada hal itu. Mungkin 11 topik itu kira-kira kita akan bisa sisipkan gimana itu. Jadi kan itu memungkinkan, walaupun tahun ini tidak bisa ya, insya Allah tahun depan lah, mungkin sudah bisa. Dan saya suka. Kira itu Bu ya, memang ada lingkungan. Suaranya hilang, Pak Kiai. Suaranya naik turun suaranya ini. Oh, Siap. tapi intinya tersampaikan nggak Bu ya tadi suaranya? Ya, sampaikan. Ya, singkat. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Bentar ya. Baik, terima kasih nih Pak Kiai Mabrur ya. Jadi pertama memasukkan, jadi kalau Pak Kiai ini tulan yang Nabi Muhammad dimasukkan ke pembahasan Islam Rahmatan lil Alamin ya. Jadi menjadi salah satu sub bagian dari materi pertemuan terakhir. Saya coba buka ini ya, pertemuan terakhir ya. Nah ini sub Islam Rahmatan lil Alamin nih. Jadi menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu sub ya, menurut saya sih memang ya bisa saja dalam konteks memang kita tidak bisa memperjuangkan itu jadi satu tema utama sendiri ya. Artinya memasukkan justru yang ingin kita perjuangkan, nanti saya sampaikan ke Direktur Pembelajaran lewat rapat kita pada pagi hari ini adalah kita ingin tambahkan satu tema yang ke-12 gitu, tentang Nabi Muhammad. Tema tersendiri Ustaz ya? Iya, tema sendiri karena memang dia tidak sub ya. Dia tidak sub karena memang besar sekali tentang Nabi Muhammad kan sangat penting ya untuk kita olah, kita sampaikan mahasiswa biar juga tahu dia tentang Nabi Muhammad itu satu hal yang penting. Mungkin itu kalau tidak bisa kita perjuangkan menjadi satu tema yang sendiri, ya maka kita subkan masuk dalam tema Islam Rahmatan lil Alamin, Nabi sebagai personnya ya, yang Rahmatan lil Alamin itu menurut saya sih oke juga. Nah yang kedua tentang isu lingkungan, ya memang sebenarnya kalau RPS yang sebelumnya itu ada. RPS sebelumnya ada, iya tentang Islam dan lingkungan, pemeliharaan lingkungan itu ya, ada temanya sendiri dia, Islam dan lingkungan itu, global warming ya dan sebagainya. Nah, namun memang yang sekarang ini karena dari Kemendikbudnya nggak ada ya waktu itu, nah jika kita memang tidak buat, mungkin nanti kalau memang usulannya kalau mau ada di sisi mana, nah coba dilihat. Jadi artinya kalau memang misalnya nanti disetujui ada revisi RPS, nah ini bisa kita susupkan di sub bagian yang mana nih untuk isu lingkungan, ekoteknologi. Nah itu menarik juga kita kembali. Jadi memang kelihatannya memang RPS yang lama itu jauh lebih indah ya, karena
lebih ini ya, yang lama lebih itu kita mencakupi bahas, kan? betul, kita bahas tentang kesetaraan Mencakupi gender, Betul. hubungan pria dan Politik wanita, Islam, politik Islam, masyarakat Iya. Islam, masyarakat dan madani kan ada juga kan dulu kita kan. betul. Nah, Itu tapi itu memang nggak bisa pakai lagi Ustaz ya? yang nggak bisa otomatis kita pakai, Pak, karena memang dari undang-undang yang dibuat Kemenristek kan tema-temanya sudah ada. Kalau kita berbeda dengan yang undang-undang, nanti dampaknya akan pada penilaian IQ universitas. Oh itu ya. Indeks ya, Ya, juga jadi ada landasannya di situ. Kok ini berbeda ini katanya. Kenapa tidak sama dengan undang-undang? Nah, itu memang yang tidak dikendaki oleh rektorat. Ya, memang ya itulah kondisi nyatanya. Jadi itu Pak Kiai ya, Insya Allah siap. Terima kasih Bu ya. Ya. Iya, masukannya nanti Izin. kita coba cari. Ustaz, Iya, kita Pak izin Robi. menambahkan. Ya, monggo Bu. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruby dan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur ya kita punya koordinator yang sudah membuatkan kita PPT keren ya, seperti tadi sempat Pak Ruby tayangkan tadi untuk bab satunya, hebat, luar biasa dan keren. Dan anak-anak sangat senang melihat PPT itu apresiasi saya. Dan kemudian kita sepertinya dimanjakan oleh beliau sebagai koordinator yang kemarin waktu rapat bahasa Indonesia itu sama sekali koordinator tidak ada honornya ya Pak Rubian, tidak ada honor sama sekali. Hanya Allah yang beri honornya, amin ya Rabbil Alamin. Oke. Untuk semester lalu saya itu sudah menjadikan ataupun membuat materi yang disampaikan Pak Rubi itu seperti ini. Saya udah bikin bukunya, udah punya bukunya. Nah ini, nanti boleh satu nih untuk Pak Rubi nih saya siapkan karena kita belum ketemu. Kemudian mungkin Bapak Ibu lain yang pengen punya juga kita boleh di copy ini kalau kita ketemu di kampus aku luringnya. Oke, terus yang kedua lagi itu jelas ya kita semuanya sangat berterima kasih Pak Rubi menyediakan waktu banyak, kemudian menyederhanakan ya materi kita terus ada tambahan lagi. Terima kasih untuk Ustadz Habib juga tadi tambahannya tentang materi kita tadi. Ya kalau saya masukkan di akhlak Pak tentang Rasulullah itu. Karena ada materi kita dari buku lain juga dari kampus lain tuh ada di akhlak itu tentang Rasulullah itu. Nah kita bisa ambil dari sana gitu. Terus berikutnya informasi dari saya Pak Rudi, saya ini kalau lihat Newsisdam itu saya di hari Selasa, saya ada 2 mata kuliah agama, yang pertama, kemudian kedua bahasa Indonesia. Itu dua-duanya luring, jadi offline. Kemudian untuk hari Kamis itu dua-duanya daring gitu. Nah ini yang saya bingung di waktu pertemuan bahasa Indonesia kemarin, koordinator dikatakan semua kelas pertemuan pertama luring. Nah ini kayaknya ini berbeda dengan yang saya baca karena Pak Apra mengatakan lihat apakah Bapak Ibu offline atau online, lihat di Newsisdam. Saya buka, saya memang di hari Selasa itu luring semuanya. Makanya nanti kita ketemu tatap muka di hari Selasa. Nah hari Kamis itu daring semuanya. Jadi 2 mata kuliah itu daring dua-duanya. Sehingga apa yang dikatakan di waktu kita ada rapat koordinasi dengan Profesor Mas Adi itu bahwa pertemuan pertama semua luring, semua hadir. Nah ini kan agak miss gitu. Nggak cocok dengan apa yang disampaikan di Newsisdam. Nah kemudian tadi bagi berikutnya tentang Ustadz Rubi tadi mengatakan kita lihat nanti di waktu UTS itu setelah 7 pertemuan apakah itu yang luring karena saya ini berdua macam ini. Apakah saya di kelas Selasa itu saya itu pasti sudah saya luring ya, offline ya di kampus. Enak, nggak ada masalah. Saya nggak perlu nyari-nyari anak-anak. Sampai sekarang kita nih yang daring ini masih pusing Pak. Anak kita mana nih? Karena kita pengen bikin WA grupnya untuk yang daring ini sangat penting. WA grup kan gitu ya Pak. Kalau tidak ada WA group, kita tidak bisa untuk mengkoordinir anak-anak dan menjalankan perkuliahan. Tapi kebiasaan memang di UP ini sudah mepet waktunya, udah empot-empotan dosennya sehari sebelum kuliah baru anak nyari kita. Padahal kalau kita itu dikasih nomor anak-anak 1 orang aja, kita bisa langsung hubungin mereka dan bikin WA group.
Ini keluhan yang daring, Pak. Kalau yang luring kita kan ketemu di kelas. Kita ketemu anak-anak, kita edarkan kertas. Nih nomor HP kalian, tulis di sini. Ketua kelas bikin WAG, aman. Kan seperti itu. Nah untuk UTS-nya, untuk yang luring, ya udah di kampus berarti. Nah untuk yang daring ini tadi disampaikan oleh koordinator kita, Ustaz Ruby. Kita lihat nanti, yang daring apakah juga UTS-nya, karena UTS mandiri mungkin UTS bisa daring, tapi UAS kan terkoordinir dan dibuat oleh koordinator dengan kontribusi kita, dosen seperti dulu kita beri kontribusi, kemudian beliau membuat, Pak Ruby membuat 3 soal tadi ya, seperti itu gitulah. Itu untuk UAS yang daring gitu. Nah ini yang masih tanda tanya UAS yang daring. Kalau UAS yang luring itu kayaknya memang kita udah ada kelas sendiri-sendiri. Ya seperti saya untuk agama saya ada di Fakultas Teknik. Ya kemudian untuk yang bahasa Indonesia ada di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi kita bisa ketemu di sana dengan anak-anak dan dengan dosen-dosen lain ya yang juga sama-sama dengan kita mata kuliahnya gitu ya Pak. Nah, terus saya terima kasih kepada Ustadz Nur Habib tadi yang minta kepada koordinator kita untuk munculkan di grup, karena saya ini nyatat tulisan saya sudah cakar ayam banget nih tulisannya, buru-buru banget karena langsung slide-nya berubah gitu. Padahal ada hal-hal penting, misalnya UTS tadi nggak keburu saya nyatat materinya bab berapa, kemudian UAS materinya bab berapa, itu nggak keburu karena ini tulisan aja mungkin saya sendiri yang bisa baca nih, yang lain nggak bisa baca nih, saking pengennya. Dan alhamdulillah diwakili oleh Ustadz Nur Habib tadi meminta tolong dimunculkan di grup. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz Nur Habib juga untuk apresiasinya. Dan tentu saja kita semuanya di bawah komando daripada Pak Ruby yang memang sangat care. Saya WA, saya chat tetap dibalas langsung oleh beliau ini. Jadi kita betul-betul sangat mengapresiasi susunan koordinator yang kembali muncul, koordinator kita untuk pendidikan agama Islam Pak Ruby. Kemudian saya juga pegang bahasa Indonesia, Profesor Mas Hadi, sama kerennya dengan Pak Ruby ini. Beliau itu juga menyiapkan PPT-nya, menyiapkan segala-galanya gitu ya. Jadi kedua koordinator ini kita acungkan jempol dan layak untuk mendapat kemarin hadiah daripada dosen teladan itu, layak banget gitu. Ya, oke, untuk para koordinator kita. Nah seperti itu Pak Ruby, kemudian kita akan ketemu nanti insya Allah di tanggal 23 ya, Selasa. Saya kebetulan dapat luring. Kalau Pak Ruby luring semua ya, Selasa Kamis ya. Luring. Nah jadi kayaknya beda-beda gitu. Nah nanti kita mungkin saya nanti Pak Pra ada muncul lagi pengumuman baru gitu, masalah luring dan daring ini. Karena kita ada tadi Ibu mengatakan saya senang aja offline, mungkin Ibu tuh tinggal di daerah Kelenteng Agung atau di Depok Pak. Kalau saya yang Ciledug, ujung, nah saya alhamdulillah banget kalau online. Dan ada alhamdulillahnya, ada juga astagfirullahnya, kita nggak ketemu anak. Kita terutama pertemuan pertama itu chemistry kita itu ketemu anak di kelas itu. Kalau cuma di Zoom aja mereka dari 1 sampai 14. Nah ini anak-anak tuh terkesannya dengan kita tuh harus nyinyir kita Pak. Saya tuh nyinyir banget ya, kalau di kampus lain itu baru mereka dekat dengan kita, harus bawel kita ya, kayak cucak rawat apa kayak gitu tuh baru mereka itu dekat dengan kita gitu. Jadi ada memang benar nih katakan tadi bahwa kalau offline tuh ada positifnya, ada negatifnya. Ini saya ingat waktu kita rapat di rektorat ada ibu-ibu yang mengusulkan 14 kali offline. Nah ini kaget Pak Mas Hadi, saya hitung-hitung bensin saya atau saya naik Google Drive dan sebagainya, ini tidak tertutupi gitu. Dan mungkin ibu tadi itu tinggalnya di daerah-daerah kampus kali ya, kalau kita yang jauh-jauh ya. Saya ini di Ciledug loh Pak. Jadi saya ini betul-betul anak yang ngantarkan, dia nungguin di mobil sampai saya selesai. Nah seperti itu kalau saya online ya, kalau saya offline atau luring. Nah kalau saya online kan nih sampai duduk manis aja di ruang tamu nih, sempat dandan saya nih ya. Ibu-ibu kan mau senangnya dandan gitu Pak Ruby. Itu untuk melenturkan suasana supaya tidak kaku ya, saya sampaikan unek-uneknya
perasaan kita, mungkin Bapak Ibu yang lain juga gitu. Terima kasih Pak Ruby untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Ya, jazakallah khairan pada Ibu Heriat Jamal yang mengapresiasi sebagai koordinator ya. Iya benar Pak. Ya, jadi amal soleh buat kita semua ya. Amin ya Rabbil Alamin. Yang selanjutnya terkait dengan kelas ya, otomatis Bu kalau sudah di neosistemnya muncul fakultas dan ruangannya ya itu Ya. jelas dia Luring, kuliah offline ya. offline. Iya iya. Luring ya. Ya kalau yang hari Kamis saya tertulis online langsung Pak, ada tulisannya online. Jadi tidak jadi acuan apa yang dikatakan koordinator bahasa Indonesia bahwasanya semuanya pertemuan pertama adalah online ya tidak. Luring. Kita adalah luring ya. Luring. Ya. Acuan kita adalah neosistem. Ya ya. Nah, jadi itu aja patokannya. Oke. Karena memang itu adanya keterbatasan kelas Bu. Benar. Sehingga sebagian mata kuliah memang tidak bisa diluringkan. Iya benar Pak. Jadi otomatis ya ibu-ibu yang dapat daring kayak Ibu dari yang hari Kamis dan Iya. Ibu Widias yang dua-duanya malah dia Selasa Kamis ya luring ya di daring dia online. Ya. Apakah nanti dicimplis Pak? Enggak, Hari Selasanya jadi daring, hari Kamisnya jadi luring enggak ya? Tidak Enggak, seperti itu ya? Tetap yang udah luring sampai 14 Betul. kali. ya Oh. karena ini terkait dengan pengaturan kelas. Oh iya. Ya, yang hari Selasa boleh jadi di fakultas itu mata kuliahnya padat atau Ya. tidak padat ya. Yang hari Kamisnya padat tidak padat. Nah itu makanya kenapa ada yang daring ada yang Oke Pak, terima kasih. jadi nggak apa-apa. Nah untuk yang materi Ibu Yang tadi, untuk UTS Pak, tadi saya belum nggak keburu nyatat nih. UTS materinya bab berapa tadi Pak? UTS itu materinya untuk bab pertemuan 1 Tuh, sampai pertemuan 6 Bu ya. 6. UAS UAS 7 sampai 11. 7 sampai 11. Ya. Oke, karena ada usulan tambahan tadi ya Pak untuk bab 12 tentang akhlak Rasulullah, prototype ya. Prototype yang supaya anak itu tidak idolanya apa yang bintang-bintang Korea aja, tapi Rasulullah ini pelan-pelan kita masukkan ke mereka ya. Gitu Pak. Oke, ada usulan, mudah-mudahan diterima Pak, itu sangat penting itu Pak. Menurut saya sama dengan Pak Nur Habib tadi, sangat penting gitu. Untuk memasukkan idola anak-anak itulah. Ya dengan cara kita lah, tidak usah kita terlalu kaku untuk menggiring mereka mencintai Rasulullah, tapi dengan cara kita yang luwes gitu. Ya, oke, gitu Pak. Jadi itu yang lainnya secara umum apalagi Bu ya? Sudah Bu ya? Sudah cukup Pak untuk itu kayaknya. Ya. Baik Bapak Ibu. Oh, satu lagi Pak, berarti PPT Bapak Ustadz Ruby yang bikinkan kita 1 sampai 11 itu. Bapak sudah sempat bikinkan PPT keren kayak tadi. Bab 1 keren banget itu PPT ini. Selanjutnya? Ya itu sudah dibuat itu 11 Oh, pertemuan itu semuanya. oke. Sudah ada itu. Oke. Tinggal Terima nanti kasih. di-share lagi aja. Ya. Iya Pak, ya. Jadi tidak kaku seperti materi awal ya Pak yang disampaikan. Nah, karena anak-anak tertarik dengan slide-slide gambar-gambar cakep-cakepnya itu Pak, mereka jadi semangat gitu kalau kita tayangkan gitu. Oke. Ya, amin. Baik. Ya, gitu aja. Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah 7.30, ini lebih 30 menit. Ya, tadi kita cukupkan Bapak Ibu ya. Rapat untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas kontribusi pemikiran, masukan-masukan. Nanti akan saya sampaikan hasil rapat kita ini berdasarkan foto-foto juga. Ya, mudah-mudahan ada follow up dari rektorat dan akan saya sampaikan ya Bapak Ibu ya untuk materi tema Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti bisa kita masukkan gitu. Baik, misalnya tidak dalam bentuk tema disetujui ya berarti nanti dimasukkan dalam sub. Baik. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan untuk rapat pada siang hari ini.
kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau bisa dibuka kamera kita foto sekali lagi buat arsip dan laporan kita. Waduh, Pak Kiai Ahmad Rojali luar biasa. Lagi live kayaknya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sarapan. Terima kasih. Ya, Iya Bu, sarapan kita Bu. Sarapan abis ini. Iya. Kerjaan. Iya benar Bu, benar ya kita sarapan habis Udah ini. semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih Bu. Waalaikumsalam. salam.